Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini Mimin akan membagikan kisah romantisnya pernikahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Aisyah di bulan Syawal. Kisah ini dikutip dari detikhikmah.com. Syawal merupakan bulan yang istimewa. Di bulan ini terjadi pernikahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Aisyah radhiyallahu an. Aisyah radhiyallahu an dikenal sebagai Ummul Mukminin yang artinya adalah ibu orang-orang mukmin. Ia adalah perempuan yang cantik parasnya dan juga lembut hatinya. Aisyah radhiyallahu an menikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Syawal. Hal ini berdasarkan pada hadits yang artinya sebagai berikut. Aisyah dia berkata, Rasulullah menikahiku pada bulan Syawal, dan mulai berumah tangga bersamaku pada bulan Syawal, maka tidak ada di antara istri-istri Rasulullah yang lebih mendapatkan keberuntungan daripadaku. Periwayat hadits berkata, oleh karena itu, Aisyah sangat senang menikahkan para wanita di bulan Syawal. Hadis riwayat Muslim. Merangkum buku Istri dan Putri Rasulullah oleh Abdullah Haidir dikisahkan bahwa Aisyah radhiyallahu an menjalani rumah tangga dengan penuh perasaan bahagia. Ia adalah Aisyah binti Abdullah bin Abu Quhafah. Abdullah bin Abu Quhafah adalah nama sebenarnya dari Abu Bakar As-Siddiq. Aisyah radhiyallahu an dilahirkan 4 tahun setelah masa kenabian. Aisyah radhiyallahu an adalah perempuan mulia. Ia dikenal dengan julukan As-Siddiqah, wanita yang jujur dengan keimanannya. Hal ini yang membuat dirinya terkadang disebut dengan istilah As-Siddiqah binti As-Siddiq. Ibunda Aisyah bernama Ummu Ruman binti Amir bin Uwaimir al-Kinaniyah. Sang ibu dikenal sebagai wanita salihah yang telah masuk Islam sejak awal dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayah dan ibu Aisyah radhiyallahu an adalah kalangan orang-orang beriman yang dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah menikah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi julukan khusus kepada Aisyah radhiyallahu an yakni Humairah yang artinya putih kemerah-merahan. Julukan ini diberikan karena Aisyah radhiyallahu an memiliki kulit yang putih dan wajah merona kemerahan. Kisah pernikahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Aisyah radhiyallahu an. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Aisyah radhiyallahu an pada bulan Syawal, kurang lebih setahun sebelum hijrah ke Madinah. Pernikahan tersebut baru sebatas akad karena selama di Makkah, Aisyah radhiyallahu an tidak langsung tinggal bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 2 tahun setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Makkah ke Madinah, Aisyah radhiyallahu an menyusul bersama ibundanya. Tepat pada bulan Syawal, Aisyah radhiyallahu an tinggal serumah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernikahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Aisyah radhiyallahu an berawal dari Khawlah binti Hakim, istri Utsman bin Maz'un, yang memberanikan diri bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait pernikahan sepeninggal Khadijah radhiyallahu an. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi isyarat bahwa beliau masih menginginkan meminang perempuan. Kemudian, Khawlah menawarkan Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an yang masih gadis atau Saudah binti Zumah yang sudah janda. Singkat cerita, akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq. Aisyah radhiyallahu an menuturkan tentang pernikahannya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi aku ketika aku berusia 6 tahun.
Kemudian kami berangkat hijrah ke Madinah. Kami singgah di rumah Al-Harits bin Hasraj. Lalu aku menderita demam, rambutku rontok, sehingga di pundakku banyak terdapat rambut rontok. Ummu Ruman, ibunya, datang menghampiri Aisyah yang berada di atas dipan bersama teman-temannya. Lalu, sang ibu memanggil Aisyah radhiyallahu anha dan membawanya hingga di depan pintu sebuah rumah. Aisyah radhiyallahu anha bercerita, nafasnya terasa tersengal-sengal kemudian reda lagi. Lalu ibunya mengambil air dan mengusapkan ke wajah dan kepala Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian, sang ibu mengajak Aisyah radhiyallahu anha masuk ke dalam rumah. Ternyata di dalamnya terdapat ibu-ibu dari kalangan Ansar. Mereka berkata, "Engkau mendapatkan kebaikan dan berkah, semoga bahagia." Kemudian dia menyerahkan aku kepada mereka, lalu mereka merapikan diriku. Tanpa aku perkirakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang di waktu duha, maka dia menyerahkan aku kepadanya. Ketika itu aku berusia 9 tahun, demikian cerita Aisyah radhiyallahu anha. Di lain waktu, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi dirinya pada saat ia berusia 6 tahun dan menggaulinya pada saat dia berusia 9 tahun. Pernikahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Aisyah radhiyallahu anha tidak semata-mata berdasarkan hawa nafsu belaka. Suatu ketika, setelah menikahi Aisyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, "Aku bermimpi diperlihatkan engkau sebanyak 2 kali. Engkau berada dalam penutup kain sutra, lalu ada yang berkata, 'Inilah istrimu,' singkaplah, ternyata dia adalah engkau. Maka aku katakan, jika ini bersumber dari Allah, niscaya dia akan mewujudkannya." Aisyah radhiyallahu anha menjadi wanita yang sangat mulia di usianya yang belia. Namanya dikenang sebagai perempuan yang cerdas, memiliki ilmu yang sangat luas khususnya dalam bidang fiqh, dan dia juga perempuan yang paling banyak meriwayatkan hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai istri yang dipersunting sejak usia dini, Aisyah radhiyallahu anha mendapat curahan ilmu dan keimanan yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia memiliki kemampuan untuk menerima dan memahami banyak hal besar, baik secara fisik, kecerdasan maupun kejiwaan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.